Salam Surah pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Surah pemirsa, hari ini kita akan mendengarkan sesuatu yang amat sangat serius dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, berkati kami dengan firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa ini. Tuhan, buka pikiran dan hati kami supaya kami dapat menangkap maksud firman Tuhan dan segera melakukannya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sudah pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru, Kitab Wahyu, kitab yang terakhir, Kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat 20. Wahyu 3:20, demikian bunyi firman Tuhan. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Amin. Saudara pemirsa, pada masa itu, ini ditulis tahun 100 Masehi. Pada masa itu, mengatakan kita mau percaya kepada Yesus sama dengan mengatakan saya siap mati. Mengapa? Penganiayaan demi penganiayaan selama berapa? 278 tahun. Sampai kapan? Sampai tahun 313, di mana Kaisar Konstantinus menandatangani dekret, ya, itu di Milan atau Milano, disebut Edik Milano tahun 313. Jadi kurun waktu ini masih penganiayaan terjadi. Jadi menurut saya, menurut kata firman Tuhan dan para penafsir, mustahillah Tuhan Yesus itu ada di luar gereja. Kalau begitu, kenapa dia kemudian ada di luar gereja dan sekarang mengetok pintu mau masuk? Karena dia terlempar. Kalau sudah baca ayat-ayat sebelumnya, itu jemaat Laodikia menjadi jemaat yang kaya raya secara materi. Itulah yang menyingkirkan Yesus. Roh apa itu? Roh Mamon. Roh Mamon menyingkirkan Yesus dari gereja. Oleh sebab itu saya mengajak kita semua, saya tidak pernah iri kepada gereja yang kaya raya, tetapi mari kita menggunakan segala macam kekayaan dan harta benda kita untuk menolong orang lain. Kadang-kadang saya mau menangis, saudara sekalian, melihat di media sosial itu gereja yang sudah mau rubuh, yang ditutupi atapnya dengan terpal bekas. Kemudian kalau hujan, lantai tanahnya basah sehingga kaki jemaatnya penuh dengan lumpur. Di manakah gereja-gereja yang kaya? Kemudian kita bisa katakan, oh itu bukan organisasi gereja kami. Saya mau mengatakan pada saudara sekalian, kecuali dia aliran sesat, sudah bisa katakan begitu. Tapi selama dia masih gereja yang mengakui Alkitab adalah firman Tuhan dan masih percaya bahwa Yesus Kristus satu-satunya juru selamat, kita wajib untuk menolong mereka. Jadi kekayaan di gereja Laodikia ini menolak Yesus, bukan menolak, maksud saya memepet Yesus sampai dia terlempar keluar. Hati-hati kita dengan segala harta benda, harta kekayaan. Tuhan berikan kepada kita harta kekayaan supaya kita lebih banyak lagi bantu orang, bantu gereja-gereja lain yang kurang mampu, walaupun tidak sama aliran dengan kita. Saya juga kadang-kadang mau nangis melihat belasan anak-anak yang masih balita, yang masih kecil-kecil, disuruh keluar dari rumah orang itu karena mereka tidak mampu membayar sewa. Di manakah hati nurani saudara sekalian? Saya tidak peduli itu agamanya apa, kepercayaannya apa. Kalau Tuhan memberi saya uang, saya akan tolong.
Ya, oleh sebab itu, mari kita lebih serius lagi saudara sekalian untuk memperhatikan hal ini. Nah, kemudian apa katanya? Kalau Yesus diundang masuk, dia katakan apa? Aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Saudara sekalian perhatikan baik-baik. Jadi maksudnya Tuhan Yesus itu menghargai berkat Tuhan yang ada pada kita. Dia mau ikut menikmati. Ketika Tuhan Yesus bertemu dengan para murid di pantai Danau Galilea, apa yang paling menarik? Dia sudah siapkan ikan bakar dan roti bakar untuk para murid. Ya, tetapi dia bilang begitu, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap. Mereka dapat ikan itu karena mereka mendengarkan firman Tuhan. Sesungguhnya Yesuslah yang punya ikan itu, tetapi dia menghargai apa yang mereka hasilkan. Oleh sebab itu, mari kita sadar benar bahwa berapapun persembahan yang kita berikan, berapapun persepuluhan yang kita berikan, Tuhan menghargainya. Yang kedua, arti yang kedua dari firman Tuhan ini, yaitu sebagaimana katanya, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Tuhan Yesus mau masuk dalam hidup kita, membawa berkat yang lebih berkualitas dibandingkan dengan yang kita punya. Oh, kita katakan saya kaya, saya konglomerat. Tetapi ingat, saudara, bahwa kualitas yang Tuhan Yesus bawa selalu lebih baik daripada apa yang kita punya. Saudara masih ingat itu perjamuan kawin di Kana? Itu sebagus-bagusnya pun anggur yang mereka punya tidak pernah sebagus anggur mujizat yang daripada Tuhan. Mari hari ini kita mengharapkan mujizat Tuhan terhadap makanan kita, pakaian kita, rumah kita, sehingga kita dapat menikmati hidup yang lebih berkualitas. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa yang baru kami dengar. Tolong kami untuk terbuka kepada Tuhan dan kami mau mengundang Engkau masuk, tinggal bersama dengan kami, menikmati kehidupan bersama-sama dengan kami, sehingga kami mengalami kehidupan yang lebih berkualitas. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.